di KUHP ini memang sudah sangat sering terjadi dalam banyak undang-undang lain. Pemerintah dan DPR bahas sendiri, dan kemudian terbukti di banyak kasus undang-undangnya tidak bermanfaat, malah merugikan masyarakat. Undang-undang tidak bermanfaat, merugikan masyarakat. Wow. Itu banyak, dan banyak juga dibatalkan oleh MK. Kemudian dibatalkan oleh MK. Tergantung siapa yang punya kepentingan itu, sehingga kepentingan masyarakat nggak terwakili dalam banyak kasus, dalam banyak teori. Kepentingan pemuda, kepentingan kekuasaan, itu dalam banyak kasus terjadi. Sebenarnya gini Bang, posisi YLBHI dalam posisi yang sangat berkepentingan dengan undang-undang KUHP. Harian LBH-YLBHI ini mendampingi masyarakat yang ditangkap. Hari-hari kami mendampingi banyak orang yang mendapat kekerasan, bahkan penyiksaan, bahkan sampai meninggal di ruang-ruang tahanan. Kita kembali lagi dalam RBA Talk. Pada kesempatan ini, RBA Talk kedatangan tamu khusus, ya, kedatangan tamu luar biasa untuk membahas topik kita masih seputar RUU KUHP. Selamat datang, Muhammad Isnur. Apa kabar? Bang Luhut sudah mengundang kami, alhamdulillah luar biasa. Sehat-sehat. Luar biasa ya. Sehat terus Bang. Ya, terima kasih ya. Isnur adalah orang yang tepat untuk membahas secara khusus nanti dari RUU KUHP yang sekarang ini, bagaimana seharusnya upaya paksa itu dilaksanakan, dan apakah judicial scrutiny, nah ini istilah yang banyak dibahas di sekarang ini, sudah seimbang ya dengan kewenangan untuk melakukan upaya paksa dan kontrol melalui satu konsep yang disebut dengan judicial scrutiny. Nah, materi ini akan dibahas ya dalam perbincangan kita hari ini. Nanti mudah-mudahan mendapat pencerahan dan didengarkan oleh pembuat undang-undang yang sekarang memang lagi gencar-gencarnya atau lagi intensifnya pembahasannya, dengan satu tujuan, bahwa hukum yang diatur di dalam RUU KUHP yang akan datang adalah hukum acara pidana yang lebih baik ya daripada sebelumnya. Dan ini juga menyambut ya apa yang disampaikan oleh pembuat undang-undang, meaningful participation gitu ya. Jadi artinya partisipasi untuk memberikan masukan ya supaya lebih baik. Gimana kabar Isnur? Baik Bang. Baik ya. Saya perkenalkan dulu nih Isnur ini, dia sekarang ketua Dewan Pengurus Yayasan LBH Indonesia, betul ya? Iya Bang. Tempat abang dulu di sana. Tempat saya ada di sana. Ini periode pertama atau periode yang kedua? Kalau ketua umum pertama, sebelumnya ketua bagian advokasi. Oh, jadi memang udah lama ya di sana advokasi, terus menjadi istilahnya ketua umum atau ketua dewan pengurus? Ketua umum pengurus. Oh, ketua umum pengurus. Sekarang kan undang-undang yayasan sekarang hanya ada 3, pembina, pengurus, dan pengawas. Tapi kata dewan itu nggak ada ya? Sekarang udah nggak ada. Oh, jadi ketua umum pengurus ya. Yang berkantor di Jalan Diponegoro nomor 74 ya kantor saya juga dulu. Dulu selalu dikaitkan atau diasosiasikan dengan Anwar Buyung Nasution ya, Bang Buyung ya kita panggilnya kan begitu ya. Dan belum lama baru wafat ya. Dia ketua Dewan Pembina ya, Bang Arman ya, Abdurrahman Saleh. Ketua Dewan Pembina. Dewan Pembina ya. Sebelum Mbak Nur yaitu Bang Arman ya, Abdurrahman Saleh yang dimakamkan di Kalibata ya. Karena dia Jaksa Agung, Hakim Agung ya, luar biasa ya beliau ya. Mudah-mudahan diterima di sisinya ya. Baik, apa kegiatan sekarang yang dilakukan YLBH ini khususnya berkaitan dengan RUU KUHP ini? Di KUHP ini memang kan sudah sangat sering terjadi dalam banyak undang-undang lain. Pemerintah dan DPR bahas sendiri. Dan kemudian terbukti di banyak kasus undang-undangnya tidak bermanfaat, malah merugikan masyarakat. Undang-undang tidak bermanfaat, merugikan masyarakat. Wow. Itu banyak, dan banyak juga dibatalkan oleh MK. MK kemudian dibatalkan oleh MK. Melihat ini ada
prinsip-prinsip internasional gitu. Kenapa? Karena undang-undang ini kan proses di mana semua kepentingan datang. Dan siapa yang membuat, siapa yang menyusun, tergantung siapa yang punya kepentingan itu. Nah, kepentingannya dijauhkan dari masyarakat, masyarakat tidak bisa akses secara maksimal, prosesnya tergesa-gesa, tertutup bahkan, sehingga kepentingan masyarakat nggak terwakili. Yang terwakili kepentingan siapa? Kepentingan yang bisa mengakses. Dalam banyak kasus, dalam banyak teori, kepentingan pemodal, kepentingan kekuasaan, kepentingan di mana untuk memperpanjang misalnya mata rantai pemburu rente atau korupsi. Itu kan ada namanya state capture corruption gitu. Nah itu dalam banyak kasus terjadi. Misalnya gimana Bang? Misalnya gini, ada contoh undang-undang Minerba. Dibahas dalam waktu singkat, hanya 30 harian. Terus kemudian anggota DPR, komisi yang membidangi penambangan bertanya, kok bisa ada undang-undang seperti ini? Kok bisa kita negara banyak kehilangan kewenangan melalui undang-undang? Ya gimana sih? Tapi ada yang mengatakan begini ya, memang undang-undang itu produk politik ya. Jadi kalau politik melihat bahwa itu lebih baik, ya diputuskan demikian. Itu bagaimana itu? Politik harus dengan etika dan undang-undang yang mengaturnya dong. Kalau dia berbuat semena-mena, itu nggak bisa semena-mena namanya. Membuat undang-undang ada tata caranya. Undang-undang tentang pembentukan peraturan undang-undangan. Ada etikanya di DPR, misalnya juga ada undang-undang MP3. Bagaimana fungsi pelaksanaan DPR dan lain-lain gitu. Jadi artinya walaupun dia produk politik, dia nggak bisa lepas dari perundang-undangan yang ada. Jadi ada batasnya ya. Jadi dia nggak. Abang disebut prinsip yang paling utama adalah partisipasi yang bermakna dan sejati. Ya itu partisipasi pura-pura. Meaningful participation ya. Terbuka itu kan yang selalu dikatakan. Baik, kembali dulu kepada apa yang dilakukan sejauh ini oleh Isnur atau dengan kawan-kawan atau YLBHI berkaitan dengan RUU ini dan bagaimana melihatnya? Sebenarnya gini Bang, posisi YLBHI adalah posisi yang sangat berkepentingan dengan undang-undang KUHP ini. Berkepentingan. Sangat berkepentingan karena keseharian YLBHI ini mendampingi masyarakat yang ditangkap oleh polisi, penyidik, dan lain-lain. Sehari-hari kami mendampingi banyak orang yang mendapat kekerasan, bahkan penyiksaan, bahkan sampai meninggal di ruang-ruang tahanan. Itu sejak abang lu di LBH begitu. Yang paling kemudian yang memahami di lapangan teman-teman pengacara-pengacara publik ini, para pembela umum ini. Itu apa kekerasan secara fisik tadi yang disampaikan, itu masih terjadi sampai hari ini? Masih terjadi. Berapa kali kan RDPU di Komisi 3. Oh, artinya udah pernah disampaikan, oke. Sampai meninggal gitu. Ada misalnya Oki itu di Banyumas meninggal gitu. Dan risetnya LBH Bang, kita mewawancara hampir 3.000 narapidana dan tersangka. Di rutan-rutan kami tanya ke mereka, apakah Anda mengalami ABCDE? Temuannya sekitar 78% mengalami 78%. Itu betul-betul Bang, sekitar angka itu ya. Dari 2010, 2012, 2015, meriset terus mereka mengakui kekerasan itu masih eksis. Baik itu fisikis, bahkan seksual. Ada banyak berita ditemukan baik tersangka, bahkan keluarga tersangka diperkosa di kantor polisi. Oke. Kalau baca RUU KUHP sekarang ini, kan paling tidak menyebut ada 3 konvensi internasional yang sudah menjadi undang-undang atau sudah verifikasi menjadi bahan pertimbangan. Karena kan disebutkan RUU KUHP ini disusun juga dengan memperhatikan konvensi internasional. Ya kan disebutkan begitu. Dalam dikonsiderans dan kemudian dalam penjelasan umum dia menyebut 3 ya, satu tentang torture yang tadi yang disampaikan, jadi itu menjadi undang-undang, lupa saya nomor berapa. Nomor 5 tahun 98. Artinya sudah diratifikasi, sudah menjadi bagian sistem hukum kita. Artinya hormat kepada tadi soal. Pun sejak 68 sampai sekarang itu nggak berlaku. Karena? Seharian. Oh, tidak berlaku, artinya tidak dilaksanakan dalam keseharian. Makanya tadi relevan tadi ketika menyebutkan tadi masih ada kekerasan ya di lapangan. Terus yang kedua, konvensi internasional tentang sipil dan politik. Ya, itu menjadi undang-undang nomor 12/2005. Jadi artinya sudah bagian dari. Dan yang ketiga tentang anti korupsi, UNCSC, United Nations Against Corruption ya, nomor 7/2006 ya. 2006. Ini eksplisit
disebutkan, tapi tidak terbatas ini. Ya, tidak terbatas ini. Nah, pertanyaan saya, kan sudah membaca RUU-nya, apakah ketika konvensi ini direfleksikan juga di sana, khususnya tentang tadi anti kekerasan itu tadi? Ada, tetapi mekanismenya itu tidak menjadi kuat baru penerapannya. Jadi lagi-lagi bebannya disampaikan atau diserahkan kepada tersangka untuk mengajukan permohonan. Sama dengan 81 di pra-peradilan. Maksudnya permohonan untuk apa? Katakanlah terjadi kekerasan tadi, yang angkanya 78% tadi, kurang lebih begitu berturut-turut ya. Maksudnya permohonan untuk apa? Untuk menguji sah tidak sahnya penetapan tersangka. Oh, Upaya paksanya. Karena kan sebenarnya yang terjadi bukan dalam artinya kekerasan fisiknya ANSI ketika dalam proses penyidikan itu, bukan ya? Nah, ada dua hal. Pertama kan proses penyidikan dia memeriksa orang dengan kekerasan itu seperti apa? Apakah bukti-bukti yang didapat sah apa tidak? Kan harus diuji alat bukti ini. Nah, alat bukti ini harus diuji yang tadi Abang bilang di proses judicial scrutiny. Kalau dalam bahasa yang dulu diajukan, bahkan dalam draft yang lama adalah hakim komisaris atau hakim pra pemeriksaan. Gitu. Hakim pra persidangan. Gitu. Nanti saya akan mau diskusikan kepada situ. Saya mau dulu tentang draftnya itu sendiri ya. Melihat draft RUU sekarang ini, yang sekarang DIM-nya itu ada daftar inventarisasi masalah dari pemerintah. Karena kan pemerintah dengan DPR nanti yang akan menyetujuinya kan itu kan. Kemudian nanti disahkan oleh presiden kan begitu ya. Pemerintah sudah merasa sudah memberikan masukan dan DPR mengatakan sudah merespons. Nah, nanti kita mungkin bisa lihat betul nggak DIM-nya itu sudah. Tapi secara konsep ya, membaca RUU-nya sekarang ini apakah sudah cukup memadai sebagai dasar nanti untuk disahkan ya menjadi tidak memadai. Kenapa? Dari konsep dia minimalis sekali perubahannya. Utak-atik hal yang kecil. Dan itu diakui oleh ada perubahan tapi minimalis. Minimalis. Itu diakui oleh Ketua Komisi 3 dalam pertemuan dengan kami. Bahwa kami tidak sanggup mengubah secara ideal. Hal yang kami bisa lakukan adalah nambah-nambah sedikit. Jadi, apakah ada penambahan? Ada, tapi juga ada pasal yang berbahaya, gitu. Oh, jadi kesimpulannya minimalis gitu ya. Minimalis. Bahkan ada yang bisa berbahaya kalau tidak diperbaiki begitu. Itu jadi dari draft itu sendiri belum sempurna betul, belum cukup betul dijadikan sebagai titik tolak nanti membuat hukum acara pidana yang lebih baik yang akan datang. Iya, tidak menjawab permasalahan yang ada selama ini. Tidak sesuai dengan ketentuan hak asasi manusia yang Abang tadi bilang. Sepenuhnya. Dan tadi dikatakan udah disampaikan ke DPR ya, artinya RDP Komisi 3 ya. Ini Bang, kita lihat timeline-nya Bang. Seingat saya diundang waktu itu pertemuan awal di Badan Keahlian DPR bulan Januari. Sekitar 19-an Januari. Di forum itu disampaikan bahwa sekarang kita sedang menyusun bahan untuk pembuatan naskah akademik. Dan dalam konstruksi apa yang akan diubah. Diundanglah beberapa ahli, beberapa advokat senior, YLBHI pun datang. Jelasin hak tersangka. Di Badan Keahlian ya? Keahlian secara online. Online ya? Online. Dan waktu itu hadir juga Ketua Komisi 3 dan Wakil Pemerintah, Wakil Kemenkum, menjelaskan kenapa diubah. Itu di Januari, Bang. Pertanyaannya, mana naskah akademiknya? Mana draft awalnya yang diuji ke publik? Abang diundang nggak ketika nyusun awal? Saya nggak diundang ya. Sama sekali diundang. Jadi saya tidak melihat ada pembahasan naskah akademik dan draft awal untuk perubahan itu secara serius. Tidak ada, Bang. Karena memang tidak ada. Jadi apakah disosialisikan ke kampus-kampus? Diajak ngobrol pradi di awal? Tidak ada. Tiba-tiba muncul bulan Februari. Saya masih ingat. Tanggal 9 tiba-tiba ada RDPU langsung undangan. Awalnya diundang Komisi Yudisial, diundang masyarakat sipil. Lah, baru kemarin sekitar 2-3 minggu yang lalu langsung udah ada draftnya. Jadi di Badan Keahlian ya? Badan Keahlian tadi baru 1 minggu. Baru brainstorming. Tiba-tiba sudah muncul di RDP. Iya, RDP dan udah draftnya. Oh. Makanya kami datang di 9 Maret itu, Februari itu datang. Ini maksudnya apa? Kok sudah langsung RDPU dan udah draft? Dan draft ini digodok di Badan Keahlian itu ya? Itu yang kita nggak tahu. Pertanyaan besar lagi,
Dalam dokumen Loh, kalau misalnya Badan Keahlian mengatakan saya lagi menyusun naskah akademiknya, Iya. dan sementara Badan Keahlian itu adalah alat kelengkapan dari DPR kan gitu ya. Jadi ya pasti dari sana dong, bukan dari tempat lain dong Iya, mestinya. itu yang kita bertanya. Apakah Badan Keahlian mengeluarkan bahan-bahannya atau langsung Komisi 3 punya bahan sendiri? Kalau Komisi 3 mungkin agak sulit karena itu terdiri dari beberapa fraksi kan. Pertanyaan berikutnya, Iya, apakah ada pandangan fraksi-fraksi terhadap draft itu? Kita perlu Oke. bertanya, bagaimana pandangan fraksi misalnya ya, PDI, Demokrat, PKB, PKS, dan lain-lain dalam sebuah persidangan. Mana rekamannya? Tolong tunjukkan. Apakah ada pembahasan pasal per pasal DIM versi DPR per fraksi? Tolong tunjukkan persidangan itu di mana. Sehingga kita tahu pandangan PKS terhadap pra-peradilan itu ada apa enggak? Pandangan Golkar terhadap pasal judicial seperti ini ada apa enggak? Draft awalnya secara akademik, Bang, kan akademik harus diuji, Bang. Ada namanya verifikasi, falsifikasi, klarifikasi. Ada nggak? Siapa akademisi yang menguji draft itu? Sehingga layak sebagai dianggap draft versi DPR. Jadi artinya sekarang proses penyusunan draft itu juga pertanyaan gitu ya. Apakah sudah memenuhi standar-standar yang harus diikuti atau tidak? Secara prosedur Ya. dan secara substansi. Kan gini, undang-undang dibuat dengan dasar pemikiran, dengan dasar kebutuhan dan tantangan masalah. Sehingga masalah-masalah yang dirumuskan sesuai dengan tadi masalah yang dulu sejak Abang tangani, tantangannya juga. Nah sekarang pertanyaannya, iya apa tidak? Oke. Nah, siapa penyusunnya? Kita harus tahu, Bang. Siapa penanggung jawab penyusun draft versi DPR? 2012, penanggung jawabnya ada, namanya Bang Andi Hamzah, Profesor Andi Hamzah dan tim. Namanya jelas. Artinya RUU KUHP tahun 2012 ya. Yang sempat disidangkan juga. Yang sampai di DPR tapi nggak jadi. Dan kelihatannya memang itu nggak nyambung ya. Nggak ada merujuk, nggak ada rujuk ke sana. Memang ketika Peradi RDP, kan kita bertanya mana draft resminya kan gitu ya. Iya. Jadi kita nggak dikirim draft resminya, tapi kan sudah RDP kan, dan kita dengan itikat baik kita datang memberikan masukan. Walaupun di masyarakat sudah muncul kan gitu ada draft itu ya. Oke, jadi tapi itu sudah di belakang ya sekarang karena ini berlanjut, Bang, dari Februari, terus draft itu memang belum beredar. Teman-teman diundang RPU dengan draft yang mana? Kami bingung kan diundang RPU dengan draft yang mana? Kami nggak tahu. Sama dengan Peradi yang saya sampaikan itu draft juga. Itu baru muncul kemudian tanggal Maret, versi Maret. Itu versi yang diupload setelah paripurna mengesahkan draft versi DPR. Jadi artinya sudah ada RDP sebelum ada draft resmi ya. Agak aneh juga secara prosedural ya. Nah, disahkanlah oleh paripurna draft versi DPR. Barulah dari situ muncul keluar DIM diserahkan ke pemerintah. Ya, kemudian diserahkan ke pemerintah. Peradi juga, saya mewakili Peradi telah memberikan DIM itu ya. Bang masuk di mana waktu itu? Peradi di mana? Di komentar yang bagian mana? Kita semua bisa mengomentari semua. Bukan. Di proses yang mana? Setelah paripurna atau kapan Abang diundang DPU waktu itu? Ya tentu setelah paripurna, karena kan sudah di DPR kan. Dalam artian gini, Bang. Abang memberikan masukan, nggak ada gunanya kalau begitu. Karena draftnya sudah diserahkan ke pemerintah. Oh ya, ini saya yang bicarakan ini pemerintah. Jadi setelah di pemerintah kan dibuat tim kan, yang disebut dengan Forum Mahkumjapol. Ya, itu sama dengan Mahkumjapol yang dulu ya. Loh saya kritik di awal, loh kenapa nggak ada A-nya, advokat. Jadi yang betul adalah Forum Mahkumjapol A. Nah itu kan menjadi omongan itu kan advokat karena kita diundang, dan terima kasih kita diundang kan begitu. Oke, jadi kalau secara singkat disimpulkan memang draftingnya itu tadi dari Badan Keahlian yang diundang YLBHI, tapi baru diundang kemudian tiba-tiba sudah ada RDP sehingga nggak jelas kan gitu ya dari mana digodok ini draft RUU-nya ya. Nah itu kan dari DPR, Bang. Sekarang di pemerintah nih. Seperti tadi Abang bilang diundang oleh pemerintah untuk membahas. Pembahasan di pemerintah itu gimana sih pembahasannya? Jadi di pemerintah waktu itu
saya nggak tahu apakah ada YLBHI ya yang kita di Duli Hotel Luansa ya. Itu kan ketuanya adalah Wamenkum ya. Dari semua instansi ada ya, dari Mahkamah Agung termasuk di sana. Terus ada Pradi, ada kemudian NGO kan ya. Itu 2 hari ya kalau nggak salah. Setelah itu yang ketiga saya ikut sosialisasi untuk seluruh jajaran penegak hukum ya, tapi melalui Zoom kan gitu ya. Dan pada kesempatan itu kita sudah ada DIM ya, dan kita sudah serahkan, dan saya minta waktu itu difoto supaya ada bukti kan gitu. Abang ngomentarin DIM versi pemerintah. DIM yang sudah ada versi pemerintah, dan kita bisa buat DIM sendiri lagi kan gitu dari draft itu sendiri ya. Masuk sekarang di bagian DIM versi pemerintah nih. Bukan. Ya, memang sudah ada DIM pemerintah. Jadi kita membuat DIM baru. Iya, masih masukkan lah countering DIM terhadap. Iya, jadi ada DIM baru ya, DIM baru kan pemerintah, kita ada DIM. Jadi kita mengikuti formatnya supaya lebih mudah. Jadi kan ada sandingannya KUHAP, RUU-nya, KUHAP-nya, terus ada usulan kan gitu, dan ada komentar. Nah kita lakukan, tapi yang Pradi punya kan gitu ya, dari advokat punya. Karena kita juga tentu sama ya berkepentingan, karena hukum acara pidana ini kan menyangkut manusia, siapapun dia, iya kebebasan. Karena nanti kalau dia tidak pejabat juga nanti bisa kena juga nanti. Baik, menarik ini diskusi. Pemerintah itu nyusun DIM. Bagaimana kamar kamu nyusun DIM? Baik, jadi tentang DIM ini nanti kita akan kembali lagi untuk membahasnya nanti lebih lanjut ya pada segmen berikut ini. Dan diskusi ini kan menarik ya, menarik karena memang kepentingan semua orang di sini, karena hukum acara pidana itu berkaitan dengan nyawa orang, kemerdekaan orang, harkat dan martabat, tanpa peduli siapapun juga. Kalau memang dia jadi pejabat sekarang, barangkali mungkin hukum tidak terlalu tajam kepada dia, tapi kan nggak ada yang memastikan bahwa setiap selamanya dia pejabat, apakah DPR dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu partisipasi yang meaningful ya dan maksimum memang sangat diperlukan. Baik, kita akan kembali lagi pembahasan ini, sementara kita akhiri dulu ya, sampai dengan jeda berikut tentang judicial scrutiny.